wabarakatuh. Terima kasih nggih Bu, Ibu masih pada semangat nggih? Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih Ibu masih pada semangat. Nah, sekarang mari kita belajar lagi tentang yang namanya niku dampak stunting. Dampak stunting niku apa, akibat dari stunting itu apa pada anak? Anak jadi apa? Jenengan makai tulis ya di sini di kertas ini makai ditempel. Pun nanti kita tempel di sini Bu. Di ini kan ada gambar pohon nggih. Pohon sama buahnya. Nah, nanti jenengan tempelnya niku di bagian batang pohon ya. Batang pohon, apa ranting, apa daunnya. Nggih. Monggo yang sudah ditempelkan mawon di sini. Di batang pohon atau ranting. Sudah, nggih. Nah, tempel nulis surat Ditempel nggih. Terus susah ditempel lah. Oh iya, Kalau media Pak, ujungnya Pak. orang maksudnya. Dah kayak gue kulit. Ini udah nenek mah. Terus? Supir. Terus tadi kan jenengan sudah nulis nggih tentang dampak-dampak nggih anak stunting. Nah niku jenengan niki diibaratkan niki kenapa ditempel di gambar pohon ini? Niku diibaratkan niki pohon niku sebagai miniatur nggih. Kalau buahnya niku adalah anak nggih. Tadi kan sudah nggih. Ini kalau diibaratkan ketika pohon ini kok banyak permasalahan nggih. Niki jenengan ditempel ini niki ibaratnya permasalahan. Yang satu tadi kayak tidak punya asupan gizi, terus kemudian tidak menjaga kebersihan, tidak imunisasi. Nanti buahnya kira-kira kayak apa Bu kalau seperti itu? Kering. Kurus. Buahnya nanti nggak besar-besar, nggak manis-manis gitu. Terus banyak penyakitnya juga kan gitu. Banyak penyakit. Terus kados niku ya 3G gagal tumbuh, gagal kembang sama gangguan metabolisme. Yang namanya dampak. Dampak itu ada dua tadi, dampak panjang sama dampak jangka pendek. Dampak jangka panjangnya niku adalah generasi ke depan ketika anak itu mengalami stunting, generasi ke depan itu akan menjadi generasi yang lemah. Oke. Terus generasi yang sehat, kuat dan cerdas. Itu nggih. Itu tadi terkait dampak. Paham nggih? Paham. Sekarang selanjutnya adalah terkait pencegahan sama penanganan nggih. Terus niki kula bagi kelompok nggih, niki kelompoknya niki kelompok niki mawon tadi kelompok sebelah nggih, kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, kelompok 1 saya beri nama kelompok sehat nggih. Kelompok 2 saya beri nama kelompok cerdas. Nah, niki jenengan mangke diskusikaken terkait pencegahan dan penanganan. Ditulis salah satu atau dua harus kemauan. Nanti setelah ditulis nanti salah satu membacakan. Oke, paham? Kalau kelompok 2 cara menanganinya bagaimana kalau sudah anak itu mengalami stunting? Hubungannya bersih. Kalau mengobati bagaimana Ibu? Candinya rutin. Periksa kesehatan. Olahraga. Sehat. Rajin. Terus diobati apa? Mencari
Asinya dibeli lah. Kan ini beliau kan. Makanan, kasih makanan. Sampai apa ya? Seliput cukup dong. Baru dijawabnya dia. Oke, nilainya 100 mungkin. Kalau kalau akeh Oke, sekarang lanjut nggih. Sudah. Diskusinya sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah nggih. Kalau sudah, sekarang coba saya minta jenengan bacakan salah satu nggih perwakilan. Untuk pencegahan stunting napa mawon, Bu? Untuk pencegahan stunting antara lain asupan makanannya bergizi, rajin posyandu, lingkungan yang bersih, pemberian MPASI. Oke, leres, betul. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 untuk penanganan, cara menangani anak yang stunting itu bagaimana? cara menangani anak stunting yaitu satu menjaga gizi anak, periksa kesehatan anak, kasih makanan anak yang bergizi, kasih vitamin nafsu makan pada anak, menjaga kebersihan untuk anak. Leres, leres sangat. Tepuk tangan lagi nggih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang sudah diskusi nggih. Nah, itu tadi coba saya kumpulkan tadi, dikumpulkan hasilnya. Satunya ditambahin apa, Bu? Judulnya pertanyaan. Jadi tadi untuk pencegahan stunting, nggih, saya jelaskan lagi. Untuk mencegah stunting tadi leres benar sangat, nggih. Satu itu mengasih anak itu asupan yang bergizi, makanan-makanan yang bergizi. Itu satu, ya. Yang kedua, rajin ke posyandu, nggih, juga benar, nggih. Terus yang ketiga, menjaga lingkungan bersih, nggih, anak. Terus kemudian cuci tangan juga nggih, setelah kita berkegiatan ataupun anak berkegiatan niku harus sering-sering namanya cuci tangan. Terus kemudian untuk penanganan stunting ya. Jadi kalau ada anak balita kok sudah mengalami stunting, yang harus kita lakukan itu nopo? Satu, tetap nggih, kita harus memberikan yang namanya asupan makanan bergizi. Terus untuk orang tua itu harus sering-sering yang namanya memberikan stimulus ya. Stimulus niku dorongan. Caranya dengan apa? Dengan bermain ya. Anak niku diajak bermain, kemudian anak diajak berbicara. Terus niku itu bisa menjadikan mendorong anak niku jadi bahagia. Ketika anak bahagia, nanti pertumbuhannya juga akan terus naik terus niku. Jadi anak jangan dibiarkan untuk stres ataupun tertekan terus niku ya. Terus kemudian untuk kita sebagai masyarakat atau sebagai orang tua niku, ketika ada anak mengalami stunting niku juga tidak boleh melabeli, tidak boleh mengolok-ngolok, tidak boleh menghina, tidak boleh menjadikan anak yang terkena stunting. Jadi kita nggak boleh ibu nggih, sebagai masyarakat, sebagai makhluk sosial kita harus mensupport, memotivasi dengan cara anak monggo nggih diperiksakan teng pusat kesehatan masyarakat, Mas napa teng Bu Bidan, napa teng pendamping laporan, terus niku nanti biar dikasih solusi, terus niku nggih. Paham? Paham nggih? Nggih. Terus untuk itu untuk pencegahan dan penanganan sudah paham ya. Semoga ini nanti bisa dipraktekkan di rumah atau di lingkungan kita masing-masing, karena yang namanya stunting itu adalah dekat sekali dengan kita. Harapannya panjenengan kok anak-anaknya jadi anak yang sehat, anak yang cerdas. Untuk mewujudkan anak-anak itu, kita
biar generasi kita menjadi generasi yang sehat, kuat dan cerdas. Terima kasih. Untuk teman ini nanti kita sedikit kita ulas dulu ya, review kembali. Jadi nanti masalah yang namanya stunting, terus kemudian penyebab, kemudian dampak, kemudian cara menangani sudah paham dan monggo diamalkan di lingkungan masing-masing. Terus kemudian sebelum kita tutup, jenengan niku mangke ditulis ya di rumah, monggo ditulis di rumah masing-masing rencana, apalagi yang punya anak balita niku rencana, ditulis rencana untuk mencegah stunting, dan itu nanti biar kita ingat terus ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita tutup untuk pertemuan P2K2 hari ini, kita doa bareng-bareng ya. Kita doa sareng-sareng mugi-mugi anak-anak kita menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, kemudian anak yang beriman, anak yang soleh dan soleha, dan kemudian jadi anak yang sukses nantinya di masa depan. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.